Astaga, bagian dalam kosong. Bukan main, bisa dikeruk dengan tangan dong. Aspal bagaimana ini 5,8 miliar? Laughed at every little thing that was against the rules. Welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boys? Semoga kalian baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda. Di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat ini. Judul videonya ini Anggaran Selangit. Hasilnya amit-amit. Ini proyek asal-asalan pemerintah yang bikin syok. Oke, apa tuh proyek asal-asalan pemerintah yang bikin syok? Apa tuh? Langsung saja kita lihat videonya ya saudara-saudara. Iya, mungkin misalnya dibongkar betul. Oh jangan misalnya mas. Sampean fatal saya ingin aku. Aku jauh dibongkar. Bongkar. Tadi Pak Ganjar bilang bongkar, berarti salah. Oke. Apa nak? Kondisinya aku. Bongkar semua. Bongkar. Saya nggak tahu yang dengar kasusnya gini. Bongkar semuanya bongkar. Pemborongnya suruh ngadep saya. Itulah kok sini, tahu tak? Ungutan ngaret gini tahu? Curang kayak tak? Hah? Kok dibanting? Hai guys, di negara kita Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam merencanakan, mengelola, serta memegang peranan penting dalam keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah nih guys. Pembangunan di daerah ini bisa bermacam-macam, seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan lain-lain. Tapi faktanya, dalam pembangunan di daerah-daerah tersebut, ada oknum-oknum nakal yang membuat proses atau hasil pembangunan ini tidak maksimal nih guys. Nah, kali ini kita bakalan bahas hasil proyek asal-asal pemerintah. Aspal yang bikin bisa syok. diangkat Tapi dengan sebelum lanjut, tangan kita anjing. lanjut. Proyek macam apa ini? Saluran irigasi memang sangat diperlukan oleh para petani untuk mengalirkan dan menyalurkan air ke area persawahan nih guys. Tapi sayangnya pernah viral sebuah video yang memperlihatkan proyek pembangunan saluran irigasi yang dikerjakan secara asal-asalan. Terlihat saat seorang warga mengambil batu pondasi pada saluran irigasi tersebut, ternyata bagian dalamnya itu kosong nih guys. Astaga, bagian dalam kosong. Proyek macam apa? Setelah itu, bangunan saluran irigasi ini sangat mudah hancur meski hanya didorong dengan tangan kosong. Dan kejadian ini terjadi di salah satu daerah di Kota Blitar. Astaga, bukan main. Proyek asal-asalan. Juga ditemukan oleh pria yang sedang melakukan pengecekan proyek saluran air ini nih guys. Terlihat dalam video, dia menguak habis aksi pengerjaan proyek drainase yang dinilai asal-asalan dan penuh akal-akalan. Ini kan sudah pecah nih. Nah inilah yang saya bilang hanya pembohongan. Ini berlobang di dalam nih pak. Oke. Ini tahu kan? Nah, Bisa batu masuk ke dalam ini. Berarti inilah tebal yang sebenarnya ini. Nah, inilah tebal yang sebenarnya sekitar 8 cm. Ini batu dan lantai juga. Coba perhatikan lantai. Coba perhatikan ini berapa senti ini? Hanya 4 cm. Semennya hanya 4 cm. bukan Ini hanya main. pembohongan ini. Ini pembohongan yang tebal ini. Proyek asal-asalan. Gimana gak geram coba kalau lihat hasil pengaspalan jalan dengan kualitas buruk kayak gini nih guys. Dan hal itu pula yang dirasakan oleh anggota DPRD Muara Enim dan rekan-rekannya saat melakukan pengecekan proyek pengaspalan pada tahun 2020. Terlihat dalam video, proyek dengan anggaran 5,8 miliar ini memiliki hasil yang bisa dibilang asal-asalan dan sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Proyek 5,8 miliar. Ini bisa dengan sangat mudah dikeruk bahkan dengan tangan kosong nih guys. Begini Dan terkait hasilnya? temuan ini, pihak kontraktor serta Bupati Muara Enim akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan main, bisa dikeruk dengan tangan dong. Aspal bagaimana ini 5,8 miliar?
Selain itu, pada tahun 2019, Wakil Bupati Musirawas Utara, Bapak Devi Suhartoni dibuat geram oleh ulah pihak pemborong yang mengerjakan pembangunan jalan setapak di Desa Binakarya, Kecamatan Karangdopo, Kabupaten Muratara. Proyek yang menelan dana mencapai 198 juta lebih ini dinilai dibangun asal-asalan oleh pihak pemborong. Dia mengaku kecewa proyek jalan setapak sepanjang 150 meter dengan lebar 2 meter itu sudah rusak padahal belum genap 1 bulan. Terlihat Astaga. sambil menggunakan sebuah tongkat kayu, Wakil Bupati Musirawas Utara ini dapat menghancurkan jalan tersebut dengan sangat mudah. Dan dari hasil temuan ini, pihak-pihak terkait akan dimintai pertanggungjawaban mengenai proyek asal-asalan tersebut. Bukan main. Dananya diambil semuanya dan dibuatkan jalan sehemat mungkin sampai gampang rusak. Bukan main. DPRK Aceh Tengah, Ibu Susilawati juga dibuat geram dengan temuannya saat melakukan sidak pengerjaan jalan di Desa Kekuyang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah nih guys. Ini juga. Saat sidak tersebut, Ibu Susilawati menemukan pengerjaan aspal yang asal-asalan. Bahkan saat digaruk dengan tangan kosong, aspal tersebut langsung hancur nih guys. Padahal proyek pembuatan jalan ini memiliki nilai kontrak sebesar 606 juta rupiah. 606 juta dan gampang rusak. Aduh Tuhan. Pada tahun 2015, Pak Ganjar Pranowo Pak Ganjar. selaku Gubernur Jawa Tengah melakukan sidak pada proyek jalan lingkar Wonogiri nih guys. Proyek jalan ini mempunyai anggaran senilai 6 miliar rupiah. Aduh. Saat sidak tersebut, Pak Ganjar menemukan rangka besi untuk jalan tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian Pak Ganjar langsung memanggil pihak pemborong untuk dimintai keterangan. Iya, Ya mungkin misalnya dibongkar betul. oh jangan misalnya mas. Nah, Sampean fatal saya ingin aku. Aku jauh dibongkar. Sampean penjelasannya salah fatal dengar, salah. Jadi sampean sing jujur. Nek ora jaksa akan mlebu. Aku ora percaya lho Mas. Sorry ya. Sorry aku ora percaya sing nang ngono mbok sepatu. Aku ora percaya. Dan saat dilakukan pembongkaran untuk pembuktian, ternyata kecurigaan Pak Ganjar terbukti benar nih guys. yap. Terlihat kerangka besi yang digunakan faktanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak pemborong. Sampean tak undang ke jaksa apa dandani? Sampean tak undang ke jaksa apa dandani? Bukan main. Dandani ya Mas ya. Bukan main. Proyek macam apa ini? Kuwi nek aku kejem tak akan bongkar semono lho Mas. Heeh. Aku yakin kowe ngapisi aku. Yakin aku. Soalnya teorimu ora bener Mas. Teorimu ora bener Mas. Malu 1000 kali malu dan rugi kalian ya. Apa ini? Kok ditendang? Kenapa? Anggota Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan terlihat mengamuk saat melakukan sidak pada proyek milik Dinas Kesehatan Kota Pasuruan pada tahun 2017 nih guys. Amukan ini dipicu karena proyek senilai lebih dari 623 juta ini dikerjakan asal-asalan sehingga kualitasnya sangat buruk. Dalam kemarahannya, para anggota DPRD ini menguji kekuatan tembok bata yang telah dibangun. Dan benar saja, hanya dengan bambu serta tendangan kaki, tembok ini langsung rubuh nih guys. Bukan main. Proyek anggaran besar, hasilnya sangat kecil. Pada tahun 2020, yang memperlihatkan kemarahan anggota DPRD Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Bapak Wensalus Weke. Kemarahan ini dipicu karena saat sidak proyek pembangunan ruang rawat jalan puskesmas tersebut, beliau menemukan kualitas pembangunan yang sangat buruk. Padahal proyek pembangunan ini memiliki anggaran sebesar 4 miliar rupiah nih guys. 4M? Dalam video terlihat Semudah beliau itu, merobohkan Robo? tembok bata yang dinilai sangat tidak layak dan tak sesuai dengan spesifikasi. 4M begini? Bukan main. Proyek asal trotoar. Pada tahun 2020, Komisi 3 DPRD Kota Blitar mengecek proyek revitalisasi trotoar dan saluran air di Jalan Melati, Kota Blitar nih guys. Saat pengecekan ke lokasi, Oh, Komisi Tuhan. 3 DPRD itu mendapatkan bagian bangunan trotoar yang pengerjaannya dianggap asal-asalan. Padahal nilai anggaran untuk proyek ini mencapai 7 miliar rupiah. 7M? Bahkan saking buruknya kualitas pembangunan trotoar ini, anggota Komisi 3 DPR itu dapat dengan mudah melepas keramik di bagian pinggir trotoar hanya dengan menggunakan tangan. Ini proyek banyak yang korupsi, Dok. Bukan main. Anggaran selangit, hasilnya amit-amit, ya.
Pada tahun 2018 sempat viral dengan beredarnya video yang memperlihatkan kemarahan Kepala DPUR Banjarnegara, Bapak Tatak Rohyadi nih guys. Kemarahan ini dipicu saat Bapak Tatak Rohyadi melakukan pengecekan pada proyek di ruas jalan Ratamba Batur. Terlihat Bapak Tatak Rohyadi menggunakan palu untuk menguji kekuatan pondasi tersebut. Fondasi macam apa ini langsung hancur anjing. Langsung hancur loh. Apa nah beton isinya laku bongkar semua. Dengan penuh amarah, Bapak Tatak Rohyadi mengatakan meminta untuk membongkar bangunan tersebut dan memanggil pemborong proyek untuk menghadapnya. Saya nggak tahu yang dengan kasus ini bongkar semuanya bongkar. Pemborongnya suruh ngadep saya. Masa nak koran isinya kayak gitu. Bukan main. Ini apa lagi ini? Kontraktor mengamuk. Dan kejadian yang satu ini beda nih guys. Kalau biasanya dalam sebuah proyek pembangunan ada oknum kontraktor yang nakal, kali ini ada seorang kontraktor yang justru marah-marah kepada Kepala Kantor Syahbandar Yoliardi Indrianto. Terlihat kontraktor tersebut masuk ke dalam ruangan dan melempar sejumlah uang ke arah meja sambil marah-marah kemudian berjalan keluar. Itulah korupsi nih, tahu pak? Bukan maret ini, tahu? Tuan saya. Kenapa pak? Saat ditanya di luar kantor, kontraktor itu dengan nada keras mengatakan sudah tak tahan lagi diperas oleh kepala kantor. Dan dia mengatakan kalau kepala kantor Syahbandar itu melakukan korupsi. Pak kenapa pak? Apa di kantor ini? Kerja saya jalangi uang diminta. Uang apa tuh pak? Uang korupsi itu, saya melakukan kegiatan harus bayar. Tapi setelah kejadian ini viral, pihak yang berwenang melakukan penelusuran terkait kejadian tersebut. Dan mungkin begitu saja dulu ya video saya tentang anggaran selagit hasilnya amit-amit ini proyek asal-asalan pemerintah ini bukan main. Nantikan video-video berikutnya sama gengs my boy. Jangan lupa untuk selalu stay safe everybody, sing a song of Duda Duda. See you in the next video. Dadah.